Puji Tuhan Bapak Ibu, Salam. Ya. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengundang Engkau untuk terus campur tangan dalam seluruh kehidupan kami. Kami tidak ingin terlepas dari kasih-Mu dan anugerah-Mu, karena itulah yang memampukan kami untuk terus memandang kepada Engkau, bergantung kepada Engkau, dan kami sanggup memanifestasikan kasih karunia-Mu. Berkati pembelajaran kami pada siang ini Tuhan, Engkau mengaruniakan kepada kami semuanya pencerahan, penerangan dari Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dan untuk kami lakukan. Dan kami juga ajarkan kembali kepada umat-Mu, jemaat-Mu yang Kau percayakan untuk kami gembalakan. Demi nama Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dipercaya untuk bisa menyampaikan materi tentang isu-isu teologi masa kini. Nah, saya perkenalkan, nama saya Kali Stefanus, saya asli dari Blitar, saya melayani di Jemaat Kristus Indonesia sejak 2004 sampai hari ini, menggembalakan jemaat. Saya tinggal di Salatiga dan saya untuk sekarang dipercaya menjadi Ketua STT Tawangmangu. Ya. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Kristus, tema yang Bapak Ibu minta ini sebenarnya tema yang sangat luas cakupannya. Makanya saya berapa kali, mungkin 2 atau 3 kali saya minta ke Pak Oktav, kira-kira ada enggak yang spesifik? Nah ini, enggak Pak itu saja, oke. Nah tema ini tapi memang luas, jadi nanti materi ini kita bisa berkembang melalui diskusi, melalui tanya jawab kita akan berkembang materi ini. Nah apa yang saya siapkan ini hanya menjadi pemantik, ya, menjadi pemantik saja. Ibarat makanan tidak mengenyangkan, hanya menjadi camilan dasar untuk Bapak Ibu memiliki pemahaman yang utuh tentang kebenaran firman Tuhan, terutama tentang isu-isu teologi. Ya. Subtemanya adalah penyesatan terselubung atau pemalsuan Injil. Apa itu penyesatan terselubung dan bagaimana bekerjanya dan bagaimana strategi untuk kita bisa mengantisipasinya. Oke, next. Nah, 2 hal yang seharusnya dilihat oleh seorang pemimpin. Yang pertama, firman berkata bahwa celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, Matius pasal 18 ayat yang ke-7, ini seolah-olah Bapak Ibu ya, seolah-olah Tuhan Yesus itu menetapkan, seolah-olah dia menubuatkan bahwa nanti akan terjadi penyesatan. Tapi sebenarnya tidak begitu Bapak Ibu. Jadi Matius pasal yang 18 ketika Kristus mengatakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya dan memang penyesatan itu harus ada, artinya dalam prapengetahuan sebelum segala sesuatu terjadi dia sudah tahu lalu itu memberitahu kepada kita. Jadi ini bukan sebuah penetapan ya, sebuah pemberitahuan apa yang akan terjadi. Dan itu disingkapkan oleh Kristus kepada kita. Ya. Terus berikutnya bahwa kita sebagai seorang pemimpin kita pun juga harus melihat sisi yang lain. Tidak hanya melihat kendala tantangan, hambatan, tetapi kita harus melihat potensi ke depan. Bahwa gereja itu akan terus berkembang sepanjang masa. Amin. Ya, gereja akan terus berkembang sepanjang masa. Apapun bentuk hambatan yang dialami oleh gereja, gereja tidak akan pernah berhenti bertumbuh. Nah pertanyaannya kira-kira siapa yang dipilih Tuhan itu untuk menjadi alat menumbuhkan pekerjaannya ini? Ini yang menjadi persoalan. Itu ya. Jadi sudah ada sudah ada jaminan Bapak Ibu. Jadi Matius pasal 16 ayat 18 ini sebuah jaminan. Sebuah garansi bahwa gereja tidak akan pernah berhenti.
Jadi masalah sebesar apapun menghantam gereja, gereja tetap akan eksis. Itu janji, ini penetapan, ini takdir, ini kepastian. Nah yang tidak pasti itu, nah kira-kira siapa yang akan dipilih untuk menjadi rekan kerjanya Tuhan menggenapi kebenaran firman Tuhan ini. Oke, lanjut. Penyesatan itu muncul sejak gereja perdana. Jadi usia pemalsuan Injil, ya, usia pemalsuan Injil itu usianya seusia gereja itu sendiri. Gereja muncul, maka tidak berselang lama penyesatan itu juga muncul di sana. Ketika gandum ditabur pada waktu yang sama yang tidak terlalu jauh berbeda, ilalang pun juga mulai tumbuh menghimpit ya. Terus, nah ini kenyataan bahwa penyesatan itu tidak akan berakhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini fakta Bapak Ibu, ya, ini fakta yang tidak bisa kita hindari. Ya, fakta yang tidak bisa kita hindari bahwa penyesatan dan pemalsuan Injil itu tidak akan pernah berakhir sebelum Kristus datang kali yang kedua. Nah, yang perlu dilakukan oleh gereja adalah langkah antisipasif. Bagaimana kita seorang pemimpin ini mengantisipasi supaya lalang itu tidak tumbuh di gereja kita masing-masing. Memang lalang itu ada, akan terus eksis di dunia ini, ya. Tapi bagaimana kita memiliki strategi, minta hikmat daripada Tuhan untuk bisa mengantisipasinya. Karena kita tidak diberikan kuasa untuk mengusir, menengking atau melenyapkan penyesatan, melenyapkan pemalsuan. Enggak, itu akan terus ada sepanjang gereja itu ada. Tapi yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi agar benih itu tidak jatuh di hati jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Terus, nah, saya memberikan singkatan 2P, ya. Jadi strategi iblis itu sampai hari ini sebenarnya tidak berkembang Bapak Ibu. Iblis itu strategi yang dia gunakan itu tidak berkembang. Ya hanya ini saja. Ya ini aja, hanya 2P, penipuan dan pemalsuan. Ya, penipuan dan pemalsuan. Ya, dalam Efesus pasal 6 ayat ke-11 itu, hati-hati dengan tipu muslihat iblis itu ditulis dari kata metodias. Dari kata metodos, punya arti adalah metode atau trik. Nah, terus berikutnya kata pemalsuan dari kata endomasin, dari kata enduo yang artinya berpakaian atau memakai. Nah, kata ini menunjukkan tindakan berpakaian atau berpenampilan untuk menutupi identitas asli. Jadi setan itu selalu mengimitasi. Setan itu selalu mengimitasi yang asli dan mirip sekali. Wajahnya, tampilannya semirip, hanya isinya yang memang berbeda. Tetapi bagi gereja atau jemaat yang kurang kritis atau jemaat yang kanak-kanak, jemaat yang tidak dewasa, jemaat yang duniawi itu tidak bisa membedakan antar lalang dan gandum. Tidak membedakan mana yang ini yang orisinil, yang asli, yang murni dengan mana yang palsu, mana yang imitasi. Ini tidak mudah Bapak Ibu, karena memang warnanya sama. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Ya, setan atau pekerjaan iblis itu selalu mengimitasi identitas yang asli. Terus? Nah, pemalsuan Injil adalah isu yang dewasa ini merupakan ancaman serius. Bila hal itu tidak ditanggapi atau diantisipasi secara bijaksana, dapat menghancurkan fondasi iman dan bangunan kehidupan gereja di masa depan. Pemalsuan tersebut membutakan pengertian banyak orang Kristen, sehingga jemaat makin jauh dari kebenaran yang sejati. Terus? Nah, perhatikan ada 4 pernyataan ini. Ya. Ini metodenya, trik yang dilakukan oleh iblis sampai hari ini juga tidak berkembang. Memunculkan nabi palsu. Kalau kita ngomong nabi palsu berkaitan dengan apa kira-kira? Kalau kita ngomong nabi, dalam pikir Bapak Ibu apa kira-kira? Nubuatan, ya kan? Tanda-tanda yang spektakuler, tanda ajaib. Nah ini mau diimitasi.
ya kan? Terus guru palsu. Kalau kata guru, kira-kira yang muncul apa kata itu? Ya, pengajaran, ya kan? Rasul, rasul itu apa? Apa? Ayo. Pikiran rasul itu apa yang dipikirkan rasul? Pikiran rasul jelas berbeda dengan pikiran sampai kanan. Apa? Ya. Pekerjaan rasul yang paling dominan itu apa? Mendirikan jemaat, ya, membuka jemaat. Nah, ini ternyata juga muncul jemaat-jemaat palsu. Lalu Paulus juga menyampaikan tentang Injil yang lain. Nah, tetapi dari 4 kriteria ada 4 bentuk ini, nabi palsu, guru palsu, rasul palsu, Injil yang lain. Itu satu kata saja, pengajaran. Sudah. Jadi yang diimitasi oleh setan itu yang paling sulit dideteksi itu adalah pengajaran. Nah, kelemahan gereja itu seringkali kita itu mencontoh orang lain, mempelajari punyanya orang lain, mencari kesalahannya, lalu kita bisa memberitakan Injil. Itu salah besar. Harusnya kita itu lebih berlelah-lelah mempelajari yang benar, ketika ada yang salah kita langsung tahu. Itu sudah kita mengembangkan filter ini. Ya, kita tidak boleh mengikuti cara kelompok yang lain. Kelompok yang lain juga mempelajari kitab suci kita, mempelajari Alkitab dengan tujuan untuk otak-atik, mencari kelemahannya, menyerang kita. Kita tidak perlu. Nah, dan saya kembali lagi ini sharing saja. Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak, kita boleh diskusi. Nah, saya sampai hari ini saya pribadi, saya sampai hari ini tidak pernah menyetujui pemberitaan Injil melalui kitab suci manapun selain Injil. Nah ini. Jadi saya tidak pernah gunakan. Jadi kalau saya ingin menguatkan orang yang non menjadi Kristen, saya tidak perlu kitab sucinya untuk meneguhkan imannya. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita punya keyakinan kalau Injil firman Allah, maka yang lain bukan firman Allah. Maka pengajaran apapun yang diklaim kitab suci, diklaim firman Allah, wahyu Allah itu tidak dapat disejajarkan dengan Injil itu sendiri. Nah, kalau Injil masih perlu diteguhkan, dikuatkan dengan kitab suci orang lain, berarti tidak lengkap kitab suci kita itu. Kuasa kita berarti tidak penuh, tidak utuh. Nah ini, makanya saya mengimbau Bapak Ibu sekalian, tidak perlu memberitakan Injil menangkan jiwa, lalu memakai kitab suci orang lain, diutak-atik, dicocok-cocokkan. Tidak, ya, nanti kita diskusi itu. Oke, lanjut. Nah, kita melihat ada 4 kategori jemaat yang kita gembalakan. Memang tidak seragam, pengajarannya sama, jamnya sama, hamba Tuhannya sama, tetapi kenyataannya pertumbuhan itu memang aneka ragam. Tergantung pemahaman masing-masing orang, juga tergantung rasa haus, rasa ingin tahu jemaat, itu juga menentukan kedewasaan seseorang. Jadi kita tidak bisa paksakan semua seragam dewasa, enggak. Kenyataannya memang inilah warna-warni jemaat yang kita gembalakan. Nah, kriteria yang pertama adalah jemaat tidak kritis. Pokoknya apa kata hamba Tuhan itu dianggap sebuah kebenaran. Memang itu kebenaran, tapi bukan kebenaran firman. Jangan ini kebenaran yang bersifat universal. Inilah. Jadi ada kebenaran yang spesifik adalah firman Tuhan, tapi juga ada kebenaran yang universal. Nah, jemaat kita ini penting untuk dididik kritis. Mau tahu mengapa, bagaimana. Ketika kita ngomong kata kritis itu tidak ada hubungan dengan mengkritik, tidak ada. Bukan. Kritis ini punya pengertian itu bahwa dia ingin memastikan bahwa apa yang didengar itu sudah benar. Ini. Saya mengajar homiletika sejak 2008 sampai hari ini. Saya juga menulis buku homiletika, menyusun khotbah yang dinamis dan efektif. Bapak Ibu bisa lihat di Shopee itu di mana ada. Kecuali apotek atau bangunan mungkin belum ada. Ya. Nah, saya bilang begitu. Saya ngajaknya kepada mahasiswa, sebelum Anda berkhotbah kepada siapa saja, entah sekolah minggu, remaja, komsel, apapun, pastikan bahwa apa yang Anda ucapkan itu benar. Nah, kadangkala ketika kita persiapan menyampaikan firman, kita membaca buku, membaca literatur. Nah, literatur itu bisa salah cetak.
Makanya ketika kita ngutip kata, kalimat, pernyataan itu perlu dikonfirmasi kembali, dicek kembali. Kalau istilah-istilah itu kira-kira istilah itu asing bagi kita, kita tidak menguasai, maka carilah orang yang kompeten memahami istilah itu. Supaya apa? Supaya semangat kita itu semangat yang dilandasi oleh kebenaran. Nah, Paulus mengkritik jemaat Korintus ya. Di jemaat Roma. Roma pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Dia berkata, engkau itu luar biasa, antusias yang luar biasa, semangat menyala-menyala. Tapi sayang, semangatmu itu tidak dikendalikan, tidak dikontrol, digerakkan oleh pengertianmu. Nah, mana yang benar, yang betul itu kita antusias tapi digerakkan oleh pengertian yang benar. Jadi pemahaman yang benar itu menjadi tali les, tali kendali, tali kekang kita untuk melangkah dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi mari kita belajar untuk mengajak jemaat itu mau tahu kebenaran. Ya, mau tahu kebenaran. Saya mengajar ke jemaat yang kami gembalakan. Saya ngomong ke jemaat, bagi saya tidak terlalu penting siapa yang ngomong itu. Dia mau lulusan STA, mau S2, S3, mau lulusan dari mana saja. Atau mungkin dia hanya sekolah kitab, atau mungkin dia hanyalah ikut kayak semacam training Alkitab, tidak masalah bagi saya. Bagi saya bukan siapa yang bicara, bagi saya yang penting bukan si pembicara, isinya itu apa. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Maka saya mengajak jemaat kami untuk apa? Ayo punya greget. Ya, kalau tidak tahu tanya, cari, mengapa. Nah ini. Jadi kalau kita mengajari jemaatnya pokoknya apa katakan saya pasti benar, jangan. Ya. Hamba Tuhan siapapun juga kecuali rasul itu tetap berpotensi salah. Betul loh mboten? Loh iya. Ya, saya berkali-kali juga membuat pernyataan yang salah. Setelah tahu kebenaran, aduh bagaimana saya mau ngoreksi, saya sudah khotbah kemana-mana. Ya sudah saya bertobat ngaku sama Tuhan. Tuhan ada salah lah. Ya kan, nah, begitu. Ya, kita ajar untuk kritis, mau tahu tentang kebenaran itu. Terus berikutnya ini kita menghadapi jemaat yang duniawi. Memang Kristen, tapi Kristen hanya pakaian saja. Gitu loh. Tetapi dalam tindakan praktisnya itu tidak pernah menunjukkan kekristenannya. Nah inilah yang disasar oleh kelompok-kelompok yang dulu Kristen, sekarang apa mereka bilang itu? Mu'alaf itu mereka bikin kelompok lalu menyerang kita, mengajak dialog untuk meyakinkan bahwa Kristen itu salah. Nah itu, saya beberapa kali diminta untuk menanggapi mereka-mereka termasuk Donita dan kawan-kawannya itu. Saya bilang enggak perlu ditanggapi. Kenapa? Dasar mereka tidak mau tahu. Kalau mereka mau tahu kebenaran, saya jelaskan dasar sudah tertutup. Percuma itu nanti adu otot. Kalaupun secara rasional, secara akademik saya menang, mereka enggak ngaku Yesus kok. Gitulah. Saya sudah punya pengalaman cukup banyak begitu. Inilah. Saya debat dengan orang ya, masa-masa awal umur sebelum 50 itu saya senangnya luar biasa, nantang orang untuk debat itu. Ya itulah. Tapi ternyata ketika saya debat itu, saya belum pernah ngalami saya kalah secara argumentasi. Tapi orang tidak pernah ngaku kalah sampai hari ini. Nah apa yang saya lakukan? Saya cari pengertian Tuhan apa yang kau kehendaki. Oh begitu, baru saya dapat jawabannya. Inilah. Beritahukanlah orang yang ingin tahu atau orang yang ragu-ragu. Bagi orang yang menentangmu, tidak perlu Anda capek-capek menjelaskannya. Kenapa mata hati sudah tertutup? Ya sudah. Maka saya sekarang itu tidak fokus kepada orang-orang yang menghina-hina Kristen. Ada sudah itu urusanmu dengan malaikat maut saja. Ya kan? Melayani yang lain. Jadi setan itu memang cerdik. Dalam arti apa? Dalam arti waktu kita yang harusnya ini misalnya ada 10 orang. 1 atau 2 orang ini yang gencar menyerang kita. Lalu kita sering apa? Terfokus, terkonsentrasi untuk menaklukkan yang 2. Padahal ada 8 yang berpotensi untuk diselamatkan. Nah ini. Sama dalam konteks penggembalaan jemaat. Dalam seminar tanya Pak Kalis berapa tahun mengembalakan? Saya mengembalakan sejak 2002.
menggembalakan sampai hari ini. Jemaat yang saya gembalakan itu adalah jemaat yang kami rintis sendiri. Saya merintis jemaat sendiri dari sekian orang lalu bertumbuh dan yang lain sebagainya. Pertanyaannya, Pak bagaimana menghadapi jemaat dituntun malah nanduk, nggak dikunjungi, protes macam-macam bagaimana? Saya bilang tetap dilayani karena untuk itulah kita dipanggil untuk melayani. Tapi jangan terforsir, terfokus energi arah kita hanya kepada satu orang. Masih banyak jemaat yang punya antis untuk bertumbuh. Gitu. Ini enggak dilewatkan, tapi jangan jadi konsentrasi. Nanti kita terbelenggu, yang lain enggak bertumbuh. Begitu. Oke. Terus berikutnya adalah jemaat yang kanak-kanak. Nah ini, jemaat yang kanak-kanak. Jemaat yang kanak-kanak itu dalam arti sentralnya kepada hamba Tuhan. Mau bangun rumah cari hamba Tuhan, tidak salah. Mau pindah rumah cari hamba Tuhan, tidak salah. Tapi hamba Tuhan perlu mendidik agar jemaat ini mandiri berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Kita itu mentor sementara waktu saja. Dibimbing untuk dia bisa bertanggung jawab di atas kakinya sendiri. Bersekutu, bergantung kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh menggantikan posisi jemaat. Tidak boleh. Biar dia punya tanggung jawabnya. Nah, terus yang terakhir, nah ini target kita menjadi jemaat yang dewasa. Ya. Jadi kalau jemaat yang dewasa, saya yakin dan saya percaya orang ini tidak mungkin digoyahkan dengan cara apapun. Tidak mungkin bisa digoyahkan dengan cara apapun karena jemaat yang dewasa sudah tahu siapa itu Yesus. Nah ini. Nah mereka-mereka yang mantan dulunya kata ngaku rektor, ngaku ketua STT, ngaku pendeta, ngaku gembala, ngaku misionaris, ngaku frater, ngaku suster, macam-macam itu. Nah, ya kan? Lalu sekarang menyerang Kristen nantang-nantang itu. Maaf kata, nih bukan untuk menyombongkan diri. Mereka itu sebenarnya bodoh-bodoh. Gak ada yang pintar, mereka bodoh. Cuma dia punya keberanian dan duit. Itu saja, bodoh. Nah, ya kan? Si Zakir Naik itu yang S3 itu. Keliling kemana itu bodoh, gitulah. Cuman kembali ketika dia tampil tadi tidak ketemu orang yang ngerti firman, tapi yang penting aku percaya Yesus adalah Tuhan. Padahal yang dibutuhkan itu bukan klaim kita, tapi alasan kita punya klaim itu apa? Itu yang dibutuhkan. Dan mereka tidak terjawab kebutuhan mereka. Itu saja. Pernyataan si Zakir yang diulang-ulang kan begini. Yesus itu tidak mati. Kenapa? Ini loh, Injil mengatakan bahwa seperti Nabi Yunus yang ditelan lalu muntahkan. Apa Yunus mati? Tidak, berarti Yesus tidak mati. Goblok itu. Loh, ini gambaran, ini simbol. Jadi gambaran, simbol, ilustrasi itu tidak selalu real. Gitu loh. Yang bagaimana kebenaran rohani disampaikan dalam bentuk yang jasmani disimbolkan saja. Tidak harus real begitu. Ya kan? Contoh ini, kalau kita lihat kasusnya ini ya, kasus di perjanjian lama. Hosea diperintahkan Tuhan, Hosea tolong itu nikahi perempuan itu. Perempuan siapa itu? Perempuan sundal. Apa benar dia itu PSK? Maaf. Ya bukan tuh. Memang Tuhan tidak punya integritas, memang Tuhan tidak punya etika, nyuruh nabinya untuk nikahi orang begitu. Enggak. Apa kata Tuhan reputasi hamba untuk menikah begitu? Tidak, Bapak Ibu. Ini untuk membuka mata pengertian mata pengertian umat Israel yang meninggalkan Tuhan itu, lalu diilustrasikan, digambarkan lewat perkawinan Hosea dan Gomer. Gomer itu menikah resmi, wanita yang baik-baik, tapi memiliki kedagingan. Hasrat dagingnya itu belum tertakluk atau belum disalibkan, belum ditanggalkan. Kecenderungannya itu adalah mencari yang lain, pasangan yang lain. Kecenderungan untuk bersundal. Bukan wanita sundal dalam arti profesi, bukan. Nah ini, jadi harus kita memahami. Oke, lanjut. Nah, dua hal ini yang seringkali membuat kita itu tidak mudah untuk mendeteksi. Nah, sesuatu yang benar itu belum tentu moralnya itu buruk atau jahat. Ini dua ini yang seringkali triknya itu.
Jadi setan itu kan menampilkan orang-orang tertentu secara moral itu baik, luar biasa, wibawa, penuh kasih, waduh macam-macam. Tahun 2000 kelompok Pondok Nabi itu yang pimpinannya Mangapin Sibuai itu 2000 berapa ya lupa ya. 2003 ya. Nah 2003 kelompok ini saya ikut menangani, terus saya ketemu langsung siapa pimpinanmu, ini. Mereka punya 3 rasul. Nah 3 rasul itu satu di Bogor, satu di Bekasi, satu ini di Jakarta. Beda tempat. Mereka itu tidak punya HP, memang anti begitu. Tetapi mereka bisa mendengar pesan yang sama 3 orang ini. Bisa mendengar pesan yang sama. Nah, terus saya tanya, bagaimana suara itu? Aduh, Bapak itu suaranya lembut sekali. Dia menyapa saya itu lembut, anak begini. Bapak Ibu kalau pernah ketemu pribadi Pak Mangapin Sibuai, luar biasa orangnya. Sopan, baik, peduli, kebapaan, ramah. Pok secara moral itu hampir-hampir tidak ada cacat moral lo ya. Begitu. Jadi orang terkesima. Lalu sebenarnya 3 rasul itu jadikan satu, oke, tolong baca Alkitab ini, tolong ngomong sama saya. Begini Pak, Allah, Anda itu palsu. Yang Anda dengar itu pasti bukan Bapa, pasti bukan Roh Kudus. Kenapa? Masa apa yang disampaikan berbeda dengan apa yang disampaikan di Alkitab? Salah. Jadi salah memahami Alkitab. Mereka sampai anak-anak itu doa puasa 3 hari full. Tidak makan, tidak minum, sampai anak-anak kecil itu dilatih luar biasa. Tiba-tiba ada orang dari Ambon datang ke Bogor itu. Jual sebidang tanah, rumah segala macam, dipersembahkan. Kenapa? Mendengar suara. Tolong jual tanahmu ini berikanlah kepada hambaku namanya Mangapin Sibuai. Rumahnya ditahu detail, bayangin. Apakah ini orang-orang, maaf kata ya, orang-orang yang bodoh secara akademik? Enggak. Ada dokter, ada insinyur, ada perawat, ada bidan. Banyak, ada arsitek. Ketemu saya layani mereka ini. Tapi kembali lagi, soal pengertiannya. Ya, jadi mereka terkesima dengan moralnya. Terus yang kedua, mereka jemaat terkesima oleh fenomena. Sesuatu yang benar itu tidak selalu ada manifestasi. Hamba Tuhan yang diurapi tidak selalu ada mujizat yang menyertai. Jadi jangan jadikan ukuran mujizat itu menjadi ukuran berkenanan atau pengurapan Roh Kudus. Tidak perlu Bapak Ibu. Saya berkata, Tuhan kalau seumur hidupku aku mendoakan orang sakit tidak sembuh, saya tetap yakin aku dipanggil Tuhan. Begitulah. Jadi kita tuh jangan sampai ikut-ikutan memberikan gambaran-gambaran yang tidak tepat kepada hamba Tuhan. Seolah-olah hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, selalu ada manifestasi. Tidak selalu. Begitu, tidak selalu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tumpang tangan orang tidak geblak, tidak usah rasa bersalah. Wah ini kamu tidak punya urapan kurang jengkeng wi. Nah begitu loh. Jadi mereka juga menampilkan fenomena. Ini. Dia langsung tuh, ada orang sakit itu dia langsung. Orang Jawa bilang suwuk. Langsung ini. Dalam nama Yesus. Ya ke dalam nama Yesus, sembuh itu. Sembuh. Nah ini. Tetapi ketika saya selidiki, ini semua pemalsuan. Nah 2 hal ini yang kita memang tidak mudah membedakan antara yang asli dan imitasi. Moral dan fenomena. Nah ini. Oke lanjut. Nah Bapak Ibu. Dari 3 ini ya. Misalnya kita ada fenomena contoh. Kristen progresif. Ya kan, langsung gereja bikin seminar, macam-macam segala macam, bikin YouTube dan segala macam. Nah perhatikan, ketika Kristen itu ada fenomena-fenomena tertentu yang kira-kira langsung viral itu, dari ketiga ini kira-kira mana yang paling dominan dilakukan oleh gereja? Mana yang paling dominan dilakukan oleh gereja? Reaktif, betul. Inilah.
Kita perlu ngakui kebodohan kita, kegagalan kita, seringkali kita itu lebih reaktif. Kristen progresif langsung bisa benar, hantam kamu sesat, kamu palsu. Mereka, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Ya kan? Ini bukan Kristen, macam-macam. Tidak perlu, Bapak Ibu. Nah, respon kita itu harusnya adalah antisipasif. Nah, gereja itu harusnya antisipasif ketika ada fenomena, baru kita berespon. Menjelaskan kembali, menyegarkan kembali kepada jemaat yang kita layani. Nah, kalau kita reaktif, mereka tidak terselamatkan. Akhir bikin kubu dengan kita. Nah, mereka dipakai oleh kelompok yang lain untuk apa? Saling menyerang kepada kita. Nah, ini. Lanjut. Oke, Bapak Ibu pasti sudah paham ini ya. Jadi gereja itu ada 4 pilar. Ada didaskalia, koinonia, diakonia, dan marturia. Ini merupakan potret gereja sepanjang abad ya. Ketika Petrus menyampaikan firman tentang Kristus, dia mengatakan, kamu harus tahu orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang kamu salibkan itu ternyata dia adalah Tuhan, dialah Sang Mesias yang kita nanti-nantikan. Tertusuklah hati mereka, menyesal, lalu 3.000 orang bertobat. Nah, setelah bertobat mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itulah namanya didaskalia, bentuknya pengajaran. Ini mereka berkumpul ya, koinonia setiap hari. Lalu mereka juga berbagi hidup. Ya, tidak hanya iman berbagi, tapi dalam hal-hal yang jasmania mereka juga saling berbagi, itu diakonia. Terus yang keempat adalah marturia atau kesaksian. Oke, jadi keempat-empatnya ini memang merupakan urat nadinya gereja. Jadi kalau gereja memberikan takjil itu dalam rangka bukan supaya gereja enggak dikerutuk waktu oleh jemaat, oleh orang lain, jemaat ayem, enggak. Itu motivasi yang salah, itu merendahkan Injil. Kita berbagi takjil supaya apa? Menyatakan Kristus dalam realitas. Kita enggak ngomong, enggak perlu labeli gereja, GSY air hidup, enggak perlu gitu. Mereka tahu siapa Anda, pasti tahu. Pasti tahu. Nah ini, pasti tahu. Jadi didaskalia, ada pengajaran, koinonia, diakonia, dan marturia. Oke, lanjut. Ya, saya bahas dari satu topik aja tentang didaskalia. Ya, didaskalia. Gereja perdana itu gereja yang sibuk belajar dan mengajar. Nah, gereja yang sibuk belajar dan mengajar. Inilah tugas gereja itu, pentingnya belajar teologi. Didaskalia, belajar doktrin. Nah ini. Nah, apa alasannya ya? Apa alasan gereja itu harus mempelajari doktrin? Karena gereja pertama kali berdiri itu doktrin. Doktrin siapa? Doktrin tentang Kristus. Jadi Petrus berkhotbah menjelaskan siapa itu Yesus, itulah kristologi. Respon kristologi berdirilah gereja, yaitu eklesiologi itu. Nah, gereja itu juga harus mengajarkan doktrin kepada jemaat. Alasan yang pertama, alasan teologis. Karena Yesus sendiri memerintahkan, ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, kata ajar, kata didaskalia, kata didake, itu kata yang dipakai adalah kata doktrin. Jadi gereja itu tidak boleh anti doktrin. Gereja ngajar doktrin, yang dibutuhkan bukan doktrin, sembako. Nah ini. Jadi gereja seringkali menghindari doktrin. Doktrin dianggap memecah belah. Gereja itu pecah kenapa? Doktrin. Nah, nanti kita diskusikan apakah betul yang pecah belah itu doktrin. Nah, oke. Jadi secara teologis gereja itu harus mengajarkan doktrin kepada jemaat karena ada perintah. Terus alasan yang kedua, secara historis gereja perdana itu gereja yang tekun dalam pengajaran. Nah, kata pengajaran itu ditulis kata doktrin, bukan khotbah. Nah, khotbah itu mengajar. Mengajar itu belum tentu. Nah, ini loh. Nanti kita lihat porsinya ini ya. Terus berikutnya,
Berikutnya alasan logis ya, alasan logis. Kita sebagai seorang pembicara, kita seorang pelayan Tuhan, kita seorang pengkhotbah, kita tidak mungkin mengajar ya, kita tidak mungkin mengajar orang lain apa yang tidak pernah kita ketahui. Gitu? Kita tidak mungkin mengajar apa yang tidak pernah kita ketahui. Dan kita tidak bisa mempercayai sesuatu kalau kita tidak yakin itu adalah benar. Nah ini ya. Makanya seorang hamba Tuhan itu ya logikanya itu adalah belajar teologi. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Paulus berkata Timotius, kamu akan menjadi pelayan Kristus yang baik jika terdidik dalam soal pokok-pokok iman Kristen. Jadi hamba Tuhan, pembicara di mimbar itu harus belajar doktrin. Ini tidak ada hubungan dengan sekolah teologi, tidak ada. Tidak ada. Ini juga tidak ada hubungan dengan gelar. Tidak ada. Jadi 1 Timotius 4 ayat 6 itu bicara tentang pemahaman. Bahwa seorang pengajar harus belajar doktrin. Nah ini. Ini dari si pengajarnya. Ya, dari si pengajar. Dari sisi jemaat. Kualitas pertumbuhan iman jemaat itu sangat ditentukan oleh kualitas pembicara. Jadi apa yang dimakan oleh jemaat ditentukan oleh apa yang diolah, yang didangkan oleh si pembicara. Kalau boleh saya ilustrasikan seperti bayi dalam kandungan ibu itu, sari makanan itu lewat apa? Kan tali pusat. Nah tali pusat itu menghubungkan antara ibu dan anak. Jadi apa yang dikonsumsi ibu itulah yang diserap oleh anak. Nah sama. Jadi kualitas iman jemaat kita itu ditentukan oleh kualitas kita. Itu loh. Tapi kalau tingkat pertumbuhannya memang ya masing-masing berespon. Kalau mutu kita yang menentukan pertumbuhan, mereka harus berespon. Kita mau daki doa dan puasa, mereka terus waktu firman Tuhan, wah itu. Nah gitu. Nanti pas amin langsung semangat muji Tuhan kembali. Pas dengar firman, pas belajar lagi, ngowoh lagi. Ini kan. Nah, terus yang terakhir, mengapa kita belajar doktrin, memperlengkapi gereja atau jemaat doktrin itu? Karena gereja itu atau masing-masing orang Kristen itu harus menjadi seorang teolog sekaligus apologit. Jadi orang Kristen itu harusnya menjadi seorang teolog. Tahu siapa yang diimani dan tahu alasannya mengapa saya mengimani. Nah kita perlu memperlengkapi. Itu loh. Lalu Petrus berkata, 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Ya kan? Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Sudah, ini pernyataan yang tidak bisa dibantah. Meskipun kita tidak mudah untuk membuktikan. Ya, tidak mudah untuk membuktikan. Kristus adalah Tuhan. Tapi inilah pernyataan Alkitab. Sehingga orang-orang kelompok kita yang dulu yang mantan kelompok kita itu hanya ngaku aja kalau mereka kelompok kita tidak mungkin mereka pindah gitu aja. Tak? Mereka itu hanya ngaku-ngaku kelompok kita. Nah. Terus belum ya jadi Petrus 3 tadi. Lalu Petrus melanjutkan. Jika ada orang yang minta pertanggungjawaban atas imanmu dan pengharapanmu kepada Kristus adalah Tuhan, hendaklah engkau memberikan pertanggungjawaban, memberikan penjelasan. Nah, jadi jemaat itu harus menjadi seorang teolog sekaligus menjadi seorang apologit. Kenapa? Ya karena ini kenyataannya. Ketika ada serangan, ya serang itu pasti jemaat. Keliling ke jemaat-jemaat. Ngasih kalender, ngasih segala macam, lalu diskusi, tanya jawab Alkitab, kejeglong. Ternyata Yesus itu bukan Tuhan ya. Lah kenapa? Lah ini loh, waktu dicobai di padang gurun, dia tidak mengatakan sembahlah aku, sembahlah Allah, berarti dia itu bukan Allah. Kok ngeyel begini? Oh iya ya. Wah itu. Terus, coba baca lagi Matius 24 ayat 36. Ya kan? Apa kata di Alkitab, Bibelmu baca sendiri. Dibaca keras-keras. Ternyata dia berkata begini, tentang hari kiamat atau akhir zaman itu aku tidak tahu, anak pun tidak tahu kan. Nah itu, malaikat juga tidak tahu, yang tahu siapa?
Bapa. Nah coba, berarti Yesus tidak tahu dan tidak mau tahu. Kok kamu ngeklaim itu Tuhan? Sak geleme, kamu melecehkan kitab sucimu. Wah sudah, akhirnya ragu, ya sudah. Nah begitu. Nah yang diserang jemaat, maka perlu dilatih, diperlengkapi menjadi seorang teolog yang tahu isi imannya, tapi dia juga bisa menjelaskan apa alasan mempercayai imannya. Gitu loh. Tidak bisa mereka. Nanti kalau ada orang datang, tolong datang ke Pak Gembala kami. Udah tidak mau dia. Tidak mau. Iya kan? Buat apa? Gitu loh. Nanti mah dibestrat sama gembalanya. Dalam nama Yesus, kaum penyesat keluar dari rumahku. Nah begitu tuh. Begitu. Pernah rombongan Saksi Yehova ya. Itu ke perumahan kami ada 35 itu satu-satu didatangi. Dan saya salut luar biasa. Nginjil. Bapak Ibu sudah tahu belum siapa itu Yesus gini-gini. Oh maaf. Oh udah gitu. Ya. Sampailah ke tempat kami. Waktu ke tempat kami, ke tempat saya ngobrol. Terus saya bilang, dari mana Mas? Saya dari Pulau ini. Ah gini aja, enggak usah ngomong. Kamu jangan ngomong sama saya, enggak level ya. Pimpinmu ketemu sama saya. Saya kasih shock terapi dulu. Begitu Pak, Anda kalau ngomong sama saya itu enggak level. Pimpinanmu suruh ketemu saya, kita diskusi. Ya kan? Oh iya Pak, saya sampaikan. Oke, boleh ke rumah saya tuh, ke tempatmu boleh. Akhirnya juga enggak jawab sampai hari ini. Nah, karena sudah merasa dirinya benar. Oke lanjut. Ya ini. Kalau Bapak Ibu nanti bisa kalau lihat Facebook saya itu kontennya itu sekali lagi saya bukan sok rohani tapi saya ingin memanfaatkan mendayagunakan medsos yang bisa dibaca oleh semua orang ini untuk menabur. Jadi saya selama ini belum pernah saya misalnya nginep makan di mana posting itu belum pernah. Sebelum makan doa dulu, potret baru berdoa. Saya belum pernah. Ya kan? Saya tidak mengkritik tapi kembali lagi tampilkan istilah medsos itu sedang sesuatu yang bisa berdampak kekal. Jadi Facebook saya itu isinya berkaitan dengan pengajaran walaupun secara pengajaran yang teologi banget, ada juga teologi praktis. Nah ini. Kristen progresif. Saya pernah diminta untuk memberikan khotbah tentang Kristen progresif. Itu orang sudah, Pak Kalis berubah ya? Wah ini gimana? Kalau ketua berubah nanti bagaimana anak buahnya ini? Nah, mereka nggak jelas, belum mendengar penjelasannya kok. Saya bilang Kristen yang benar, Kristen yang progresif, bukan yang pasif. Gitu loh. Orangnya terkesima pernyataannya nggak melihat penjelasannya. Nah ini jemaat ini gitu. Dari dunia, dari kanak-kanak dewa sampai gak sempurna. Nah ayatnya dengan jelas. Kata murid dan ajar secara implisit menunjukkan progresivitas dalam menu pengajaran. Nah kita evaluasi pengajaran kita ini secara pendidikan itu naik enggak, progres enggak, atau hanya itu saja. Khotbah apapun itu nanti larinya itu berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Nah itu saja, jadi ngomong apa bahkan di kematian pun itu pasti ada muncul itu. Kalau Anda tidak menabur, Anda tidak menuai. Ya itu loh, bulet. Nah, gitu. Jadi pengajaran kita ini harus progresif. Menunya harus progresif. Memang nanti akan perlu diulang karena jemaat kita ada yang lahir, ada tambahan. Oke. Lalu Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai pasal 6 juga menjelaskan hal yang sama ya. Harus ada peningkatan pengajaran. Oke, lanjut. Ya oke, lanjut. Nah ini, tadi saya mengatakan bahwa teologi itu harus dipelajari oleh setiap orang Kristen. Atau setiap orang Kristen harus menjadi seorang teolog. Nah seringkali persepsi kita tentang teologi itu yang tidak tepat. Seolah-olah kalau belajar teologi itu menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, full time. Tidak. Teologi itu tidak boleh dipahami hanya sebuah konsep berpikir tentang Tuhan itu apa, siapa, apa yang kehendaki, isinya apa. Bukan itu. Teologi yang saya maksudkan itu adalah 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18.
Masing-masing orang Kristen itu harus terpacu, terdorong untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Nah, proses pertumbuhan inilah teologi. Gitulah. Jadi teologi bukan teologi yang diajar di sekolah kitab itu. Tuhan punya sifat ini, karakternya begini. Enggak begitu, bukan itu. Jadi teologi di sini adalah sebuah pengenalan akan Tuhan. Berarti ini sebuah kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa diabaikan. Oke, lanjut. Ya, nih. Bapak Ibu, kita lihat ya. Kita lihat ini, kita introspeksi kita masing-masing. Mimbar yang yang dipercayakan untuk kita bicara ini, Bapak Ibu, ya, dicek aja. Sebagian besar khotbah Bapak Ibu itu lebih bersifat pragmatis atau doktrinal. Coba, ya kan? Kalau Bapak Ibu jujur dan harus jujur, ya kan? Seringkali mimbar itu hanya bicara tentang penyakit, rumah, jodoh, kendaraan, ekonomi, pemulihan, terobosan, macam sekitar itu aja. Urusan-urusan yang kekinian, yang doktrin itu dianggap tidak menjawab kebutuhan. Lah Pak, butuh kontrak Pak, bukan Yesus, bukan doktrin kristologi, bukan Tritunggal, bukan Roh Kudus Pak. Butuh kontraan. Nah gitu loh. Jadi inilah kelemahan yang perlu kita evaluasi, kita koreksi, kita benahi. Gereja kita seringkali mimbar ini sebagian besar lebih dari 70% khotbahnya hanya sekitar memenuhi keinginan jemaat, bukan kebutuhan jemaat. Beda gitu. Contoh ini saya contoh saja. Saya dibawa seseorang, ini seorang majelis, cinta Tuhan luar biasa, orang itu pekerjaan Tuhan, rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Satu saat pas usia 58 pensiun, tiba-tiba gerutukan gerombolan, jantung keserang, ginjal keserang, liver keserang. Wah itu tiba-tiba. Dalam 6 bulan itu operasi 3 atau 4 kali. Wah itu. Terus anaknya ini ya karena orang ya cukup diberkati Tuhan secara ekonomi. Anaknya sukses ya. Dia panggil datangkan hamba Tuhan dari Jakarta yang punya karunia kesembuhan. Datang di bestrap, cengking dan segala macam. Didatangkan lagi hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan, diajari lagi. Bapak kalau belum sembuh coba koreksi, jangan Bapak punya iman tidak kencang dengan Yesus. Yesus ada di mana ini? Jangan-jangan di Buritan. Oh macam-macam begitu. Akhirnya ini makin keropos, makin gelisah. Makin down. Lalu dia bertanya, apa seperti ini ya oleh-oleh yang layani Tuhan, dia bilang gitu. Lalu suatu saat saya dikenalkan seseorang, diajak ke bapak ini, terus saya ngobrol, saya nggak langsung berdoa, saya ngobrol, saya cerita, buka firman, saya ajari tentang doktrin. Saya ajari siapa Yesus dan siapa Anda. Kalau Anda tahu siapa Yesus, bagaimana respon Anda? Oh, lalu apa hubungan dengan penyakit saya? Tunggu penjelasan saya. Setelah saya jelaskan siapa itu Yesus dan siapa Anda respon berbeda. Setelah begitu dia Pak Kalis, saya tidak butuh kesembuhan lagi. Mungkin kebutuhanku bukan sembuh dari penyakitku, tapi iman yang kuat, yang manteng untuk berani menghadapi konsekuensi memikul Kristus, memikul salib Kristus. Amin. Akhirnya dia tidak lagi minta kesembuhan. Dia bersaksi kemana-mana dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Oh gitu loh. Nah inilah. Jadi kalau kita ngomong kebutuhan itu, kebutuhan versi jemaat beda dengan kebutuhan versinya Tuhan. Lihat versi jemaat dengan jelas, versi jemaat itu kalau dia lapar ya makan dan minum gitu kan ya. Belum punya rumah ya rumah, itu kebutuhan. Belum punya jodoh lah itu kan kebutuhan. Tapi kebutuhan versi jemaat, bukan versi daripada Tuhan. Ternyata kebutuhannya bukan penyakit sembuhkan. Oh begini gitu. Akhirnya orang semangat luar biasa. Pernah sempat yang dibilang imannya kurang kencang, mungkin Yesus dimburitan sehingga kamu tidak sembuh, macam mungkin ada dosa yang belum diakui. Minta kertas buram suruh nulis dosanya lalu dibakar, didoakan. Aduh metode dari mana itu loh. Itu hanya pengalaman, tidak perlu diulang.
Enggak perlu dibacakan. Buat apa ya? Nah gitu. Terus pernah lagi, saya lupa tahun berapa kejadian di Salatiga itu ada 10 pria yang hebat minum bareng dicampur macam-macam akhirnya lenyap. Ya. Jadi yang dari 10 itu yang selamat itu 4. Yang 6 langsung ke alam gaib. Ya. Nah, yang 4 ini, yang sisa ini Kristen. Lalu ada mertua dan menantu. Nah, lalu akhirnya dalam jarak 2 bulan 3 bulan itu mertuanya juga akhirnya meninggal. Tinggal menantu. Nah, menantu akhirnya kena stroke, pelo segala macam. Sudah. Dia enggak bisa ngomong, nulis sama istri. Saya berjanji kalau Tuhan sembuhkan, saya akan ke gereja, akan begini, ditulis semua. Begitu. Terus carikan hamba-hamba Tuhan kemana untuk mendoakan kuasa kesembuhan. Gitu. Panggil ada macam-macam minyak di sana disediakan, ada bimoli macam-macam itu semua. Sampai ke Lomoh. Nah, terus ada seorang pengusaha, saya dikenalkan. Pak Kalis boleh enggak minta tolong. Gimana Pak? Bapak kapan ada waktu? Sore saya kosong. Diajak ke rumah ini kita ngobrol-ngobrol. Dia cerita gini, cerita gini. Oke, lah cerita. Lah saya tanya Pak, coba bilang Yesus. Wah enggak jelas Yesus. Oke gini aja, Binur. Bagaimana Pak mau sembuh ngomong Binur enggak jelas ngomongnya Binur. Wah gitu. Terus saya bilang, lalu saya ajarkan Pak, tahu enggak hukum tabur tuai? Saya jelaskan hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur engkau harus menanggung konsekuensinya. Anda minta ampun langsung diampuni Tuhan tapi konsekuensi Anda harus pikul. Yesus sanggup menyembuhkan hari, tidak perlu nunggu besok. Hari ini pun kalau dia berkehendak menyembuhkan Bapak langsung sembuh. Tapi saya tidak rela. Kenapa Pak? Kenapa? Lah kok penak men? Ya kan? Anak bojo ditelantarkan. Ya kan? Sekarang udah begini-begini. Lah kok penak, aku tersinggung Pak. Tak ajari. Lah kok penak, Tuhan suruh nanggung kesalahanmu. Enggak, belajar bertanggung jawab. Saya ajari rutin, seminggu 2 kali saya datang ke rumah, saya latih terus saya bangkitkan imannya untuk menanggung apa? Konsekuensinya. Nah itu. Apa yang saya lakukan? Coba, Bapak sekarang sudah mulai bisa ngomong, tapi enggak, tangan belum bisa digerakkan. Bapak bisa mencari uang. Gimana caranya? Sebelah itu ada dokter. Ya sudah, dia ngajak anaknya yang laki suruh parkir dia, enggak bisa ngomong ayo, udah dapat uang. Dikasih untuk bisa menghidupi anaknya dan keluarganya. Terus berangsur pulih. Akhirnya apa? Nah itu, bertobat. Ya kok penak, melukai perasaan Tuhan, mempermalukan, menelantarkan anak dan istrinya ketika seperti itu tinggal pilur Yesus penak man gue. Iya kan? Nah, Bapak Ibu, ini. Jadi ternyata mimbar kita itu tidak seimbang. Padahal hamba Tuhan itu harusnya mengajarkan apa yang dibutuhkan jemaat, bukan yang diinginkan oleh jemaat. Nah ini, apa yang dibutuhkan. Nah ini, ketika kita ngomong tentang kebutuhan ini, inilah seni memahami. Berkhotbah itu bukan sesuatu yang mudah. Mengajar itu mudah. Kenapa? Ada materinya, terus ada tujuannya. Tapi ketika kita menyampaikan firman atau berkhotbah itu tidak mudah. Nah, saya ngajari ke mahasiswa kami. Berkhotbah itu ada unsur BBT. B benar. Secara doktrinal Anda harus benar, beres. B yang kedua baik. Urutannya, sistematisnya, pemilihan katanya, ilustrasinya itu baik. Terus yang T tepat. Nah, ini pergumulan. Untuk mencari yang tepat itu pergumulan dan tidak dapat digantikan dengan keilmuan pengalaman yang kita miliki kecuali kita bersimpuh mencari tahu Tuhan. Tuhan, apa yang kau perlukan, ini yang diperlukan jemaat. Nah, sudah. Sehingga khotbah yang sama didengarkan oleh 10 orang, respon berbeda-beda, jawabannya berbeda-beda. Nah, jadi ini yang perlu kita gumuli ya. Supaya kita ini tidak seperti sales lagi musim
musim apa firmannya langsung diarahkan semua. Ini Afghanistan mulai naik, udah langsung perang dunia ini fenomena alam. Kristus akan datang kedua kali. Nah itu nanti Merapi mulai meletus lagi nih tanda-tanda akhir zaman. Pada waktu udah bolak-balik. Nah ini loh. Jadi gereja itu harus konsisten membangun antisipasi. Jangan reaktif. Antisipasi baru responsif kalau ada sesuatu yang kira-kira perlu diklarifikasi. Oke lanjut. Ya oke lanjut. Ya, tanggung jawab seorang pengajar itu ya, satu sisi dia harus mengevaluasi dirinya, moralitas dan spiritualitasnya. Hamba Tuhan yang dewasa itu tidak perlu diomongkan. Saya doa itu kalau enggak 1 jam rasanya kurang dengan Tuhan. Enggak usah ngomong. Ini kan? Enggak perlu diomongkan. Kedewasaan seorang pembicara itu bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Dirasakan, kelihatan orang yang dewasa dengan orang yang tidak. Inilah, beda. Nah, jadi mengawasi moralitasnya dan mengawasi spiritualitasnya. Nah, zaman sekarang memang zaman sudah edan, sangat edan. Ini ada ada jemaat ngadu ke saya, Pak, itu piye itu pendeta itu, kok ngajar begini? Lah bagaimana? Saya cara, dia bilang gini. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu ternyata itu tidak dilakukan. Nah yang pertama komplain itu anaknya, Pak, Papa khotbah ini kan Bapak tidak lakukan. Papa khotbah untuk jemaat, bukan untuk Papa, bukan untuk kita, untuk jemaat. Nah gitu. Nah Bapak Ibu ingat bahwa kita tidak bisa berkata kepada jemaat yang kita gembalakan, lakukan apa yang katakan, bukan apa yang aku lakukan. Pun preso? Nah itu loh, ini bahaya. Ini pendeta Durno lagi. Jadi lakukan apa yang aku katakan, bukan apa yang aku lakukan. Nah itu tadi dikomplain anaknya itu khotbah nggo jemaat, orang gue ADW. Nah, jadi. Dan itu ternyata sudah ada sejak zaman Yesus, sudah ada ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat Matius pasal 23 ayat 3 jelas. Ya, ada hamba-hamba Tuhan begitu ya. Oke lanjut. Nah tentang isu-isu teologi itu hanya 3 Bapak Ibu. Jadi yang dipertentangkan, terjadi perselisihan tajam itu hanya soal 3 ini. Kita ngomong perdebatan antar iman itu hanya 3 ini. Apologetika tentang 3 ini. Saya juga menulis buku apologetika. Benarkah isu itu adalah Tuhan? Isinya hanya 3 ini. Isu tentang Allah, tentang Yesus, tentang Alkitab. 3 ini. Yang lain enggak diungkit-ungkit. Para mualaf itu yang diungkit-ungkit hanya itu. Allah, Yesus, dan Alkitab. Ngomong kesaksian ini. Kenapa saya dulu kok meninggalkan iman Kristen? Setelah saya pikir-pikir, padahal ini pendeta. Saya pikir-pikir enggak masuk akal ya kok Tuhan kok 3. Nah itu. Memang tidak masuk akal, yang masuk akal itu 1, kenapa? Itu Allah yang kamu gambarkan dalam pikiranmu lebih masuk akal karena asalnya dari akal. Selesai. Nah bagi orang Kristen, Tuhan itu mau 10, mau 4, mau 5, mau 1000, percaya saja kalau dia ngomong dia 10, kita ngomong 10. Kalau dia ngomong 4, kita ngomong 4. Kalau dia ngomong Bapa, Anak, Roh Kudus, ya ngomonglah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, titik. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Kenapa? Ini perkataan dia tentang dirinya. Lihat pendapat kita tentang dia hampir dipastikan salah. Nah tugas kita adalah mengatakan apa yang dia katakan. Titik. Ini dipersoalkan. Gak masuk akal A3. Gak masuk akal bagi kamu. Selesai. Nah, nanti dia tanya lagi tentang Alkitab. Alkitab itu bertolak belakang. Di sini Yesus mengatakan jangan bawa apa-apa. Di sini bawalah tongkat segala macam. Ini kok pelin-pelan ini nabimu. Dia bilang gitu. Nah orang enggak apa? Orang tidak tahu konteks. Nah ini. Lalu saya jawab begini, udah kita ngomong bodoh-bodohan aja lah. Anggaplah kita itu anak PAUD. Ayo tolong 4 orang, saya panggil 4 orang. 1 Kupang, 1 Papua, 1 orang Jawa, 1 orang Manado. 4 orang. Ya kan? Lalu saya ambil korek, saya kasih saya nyalakan bakar
bakar ini, bakar kertas ya. Saya bakar, tak lemparkan. Nah, empat-empatnya reaksi beda. Haleluya. Satunya, Yesus sembuhkan. Macam-macam. 4 orang peristiwa yang sama, responnya apa? Beda. Nah, artinya apa? Artinya bahwa di sini kita bisa melihat kapal Yesus yang mau tenggelam. Tidak mungkin mereka diskusi, kita mau teriak apa ya? Yora toh, masing-masing teriak versi mereka masing-masing. Gitu loh. Lah ini orang beda. Tidak memahami. Saya bodoh, mereka juga tidak bisa jawab. Selesai. Nah gitu. Jadi isu teologi itu hanya soal Allah, Yesus dan Alkitab. Nah makanya 3 isu utama inilah yang harusnya menjadi pusat pengajaran kita itu ya tentang Allah, Alkitab dan Yesus Kristus. Nah yang lain itu hanya minor. Berapa jumlah malaikat? Allah tidak masalah. Bapak Ibu saya beritahu 10.000 ya enggak ada faedahnya. Iya kan? Enggak ada faedahnya. Nah inilah. Oke, lanjut. Nah, tadi ada 4 alasan kita belajar teologi tadi. Alasan teologis, logis, historis, dan alasan apologit. Nah, ini 2 ini akan terus dialami oleh gereja. Antara penginjilan dan apologetika akan terus beriringan. Jemaat kita perlu dilatih menjadi seorang penginjil, seorang teolog, seorang apologit. Karena mereka yang sering diserang oleh mereka. Kita gembala tidak bisa ngawasi apa yang mereka dengar dari YouTube, tidak bisa. Ya, kita tidak bisa memproteksi, kita tidak punya hak, tutupan salah, tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa. Jadi 2 hal ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Nah yang terakhir saya ingin menegaskan saja soal apologetika dan penginjilan. Apologetika itu di dalamnya ada unsur, penginjilan itu ada unsur apologetika, ada unsur persuasi, menjelaskan, meyakinkan, membuktikan, itu penginjilan. Tetapi apologetika tujuannya untuk penginjilan. Jadi kalau Bapak Ibu ditantang untuk berdebat, salah. Tujuan apologetika bukan memenangkan perdebatan, memenangkan jiwa. Sepakat? Nah ini. Para apologet Indonesia yang terkenal yes, macam-macam lah, saya tidak menghakimi mereka. Saya japri ke mereka itu. Maaf bro, tujuannya apa toh Anda nantang mereka debat begini, tujuannya apa? Nah gitu, dia bilang itu, Anda siapa? Nah tidak perlu tahu saya hanya mengatakan begini aja. Ingat tujuan apologetika bukan memenangkan perdebatan, memenangkan jiwa. Pertanyaan saya ketika Anda berdebat, berapologetika, siapa yang dimenangkan? Hampir 0,00%. Tidak ada. Itu hanya adu pendapat, adu intelektual. Ketika mereka kalah, kita punya argumentasi menang, unggul. Mereka tetap menutup diri, tidak percaya Yesus. Makanya jangan pernah layani perdebatan. Tapi kalau orang ingin tahu siapa Kristus yang kita imani, mengapa kita mempercayai Allah Tritunggal dan yang lainnya, kita perlu dengan roh yang lemah lembut menjelaskan. Nah, perdebatan iman yang di YouTube itu bukan apologetika yang dituliskan oleh Alkitab. Paulus itu melakukan apologetika, tapi tidak pernah nantang orang. Nanti ke tempatku ya, aku sembayari kabeh, debat. Tidak pernah Paulus begitu. Tujuan apologetika adalah memenangkan jiwa, bukan memenangkan perdebatan. Saya kira itu, Tuhan Yesus memberkati, kita akan bisa berdialog untuk memperdalam materi kita pada siang ini. Ya, terima kasih. Mungkin sesi dialog ini kita break dulu, ya, boleh. Ya, break mungkin 5 menit atau bagaimana? Langsung, oke. Ya, silakan. Mungkin saya minta Pak Oktav siapa yang memandu, monggo. Ya, terima kasih Pak Kalis yang sudah menyampaikan materi. Kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan atau apa yang bisa didiskusikan bersama, bisa mengangkat tangannya.
Jelas apa belas? Ya. Terima kasih, nama saya Yani dari Gereja GPDI. Ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan dengan Bapak Kailis mengenai pemberitaan atau mengajar jemaat. Beberapa waktu yang lalu kami menyampaikan mengajar tentang firman, dan tadi kan kalau kita mengajar firman atau menyampaikan firman tidak perlu untuk mengangkat kitab dari yang kita imani, karena kitab yang kita imani itu sudah lengkap dan sempurna. Ada beberapa hal, misalkan ada secara historical di dalam kita menyampaikan firman itu tidak ada dukungan secara historical yang pasti. Misalkan saya mengambil tema tentang Mazmur 27 ayat 10 tentang Daud menyampaikan bahwa sekali bapakku ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, ada masalah apa di situ kok sampai seperti itu? Kemudian saya ambil materi lain dari luar Alkitab, misalkan dari Targum gitu, tentang istri daripada Isai, kemudian sejarah historikalnya seperti apa. Apakah itu diperbolehkan, Pak Kailis? Ya, itu catatan sejarah penting ya. Ada hal tentu yang Alkitab tidak menjelaskan secara jelas tentang sejarahnya, kita bisa mencari tahu tentang sejarahnya, ya kan? Contoh aja, ini contoh, misalkan misal tentang Markus dan Lukas. Ya. Ini kan secara sejarah Markus ini juga murid, Lukas juga murid, ya kan? Nah ini ada sejarahnya mereka ini, ya kan? Jadi bukan tiba-tiba mereka menulis kitab suci, Markus nulis Markus, Lukas menulis kitab Lukas dan kitab Kisah Rasul. Dua-dua itu seorang murid, itu ada Ada catatan sejarahnya, ya kan? Markus yang pernah meninggalkan waktu PI dengan Paulus itu, lalu dikembalikan lagi menjadi berguna. Nah, Lukas ini seorang dokter ini dia juga murid, ya kan? Dia murid, hanya dia dari sisi non Yunani. Itu perlu. Jadi kita boleh mengambil sejarah-sejarah untuk menjelaskan teks Alkitab, tidak masalah. Yang masalah itu ketika kita membandingkan dengan kitab suci orang lain. Nah itu, ya, itu. Kemarin saya ketemu seorang profesor yang jujur, ya, profesor yang jujur. Ketika dia menyampaikan kepada kelompok mereka, ada pertanyaan begini, Prof, benarkah nabi kita itu nabi yang terakhir? Profesor jujur, dia mengatakan tidak ada teksnya, itu hanya klaim Anda saja. Itu profesor yang saya akui, Prof, Anda jujur, saya salut. Secara akademik dia jujur. Kenapa? Karena memang pengakuan klaim-klaim ini tidak ada dasarnya. Sakarepe dhewe, sakarepe udele karena menang. Nah itu. Nah ketika saya menyampaikan begini, kita diskusi. Kenapa kok apa yang ada di Injil ada di tempat Anda, tapi yang di Anda tidak di tempat kami? Kenapa? Agama Anda agama formasi. Agama Anda itu agama formasi, agama muatan politis. Jadi sebelum punya kekuasaan segala macam, ambil dulu, cari wanita yang kaya, janda enggak masalah. Ya, yang penting sugih dulu, cari pengaruh dulu. Lalu macam terus berkembang. Pengaruh. Siapa sahabat kita? Kecuali adalah orang-orang Nasrani. Ya, karena dia belum punya kekuatan. Tapi setelah punya kekuatan, siapa musuh kita? Barang siapa mengatakan Allah itu beranak, itu harus dibeginikan. Loh, kenapa? Sudah punya kekuatan, senjata, ekonomi, dan yang lainnya. Maka agama Anda, agama politis, agama yang formasi. Ya, mengambil pendahulu. Tapi kalau yang lain itu agama yang sifatnya adalah intuitif. Ada Buddha, ada Hindu, Konghucu itu intuitif. Betul, kontemplasi. Melihat, memahami, terus dituliskan. Tidak ada. Dia tidak pernah mengatakan dapat wahyu, tidak pernah. Tapi hasil kontemplasi, perenungan atas kehidupan, observasi hidup ini. Kok begini. Itu agama intuitif.
Agama Anda, agama yang formatif. Ngambil dari mana yang diambil dulu. Ya itu. Setelah Anda kuat, Anda mulai bantai satu persatu. Sampai hari ini terjadi. Dia mengatakan betul Pak. Nah itu jujur. Tapi bagi mereka, ini tidak Islam ya. Langsung, Allahu Akbar. Teriaki profesor ini. Dianggap tidak sesuai dengan mereka. Ya itu Pak Yani ya. Jadi ada hal yang tidak jelas secara teks, kita boleh mencari ininya apa? Mencari sejarahnya, tidak salah. Oke, monggo yang lain. Terus, Puji Tuhan, selamat siang Pak. Oke. Kami akan menanyakan bahwa di dalam firman Tuhan ada gandum dan tumbuh ada suatu ilalang. Dan hamba Tuhan tadi katakan bahwa di situ ada penyesatan. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu jemaat yang sungguh-sungguh atau di dalamnya ada penyesatan jemaat ataupun jemaat palsu katakan begitu. Kalau saya ingin yang pertama ingin ciri-ciri apa atau pemahaman bagaimana untuk mengetahui penyesatan itu atau jemaat yang palsu. Yang kedua, apakah seorang pengajar itu harus sekolah ataupun melakukan pendidikan dulu. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, untuk yang pertama tadi saya singgung, kita hamba Tuhan itu harus sibuk lebih sibuk mengetahui yang benar daripada mencari yang salah lalu untuk menyerang. Nah seringkali kita gitu, reaktif itu namanya. Kita harusnya antisipasif, sibuk mencari firman aja. Tahu firman, sebanyak mungkin tahu kebenaran, ketika ada yang salah langsung tahu ini salah kok. Gitu ya. Nah kriteria pemalsuan atau penipuan tadi, kita memberikan contoh-contoh indikatornya. Misalnya orang yang menolak keilahian Kristus, menolak keilahian kitab suci, ya, menolak keilahian Roh Kudus dan segala macam itu yang tidak bisa ditoleransi, ya kan? Nah, tetapi juga ada yang pemalsuan yang tidak terang-terangan, mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi dia tidak sehakikat dengan Bapa. Ya kan? Sekarang kan sudah mulai banyak begitu, ternyata pengetahuan saya sudah sekian itu salah. Ternyata salah saya mengajar. Yesus itu memang Tuhan satu juru selamat, tapi dia tidak sehakikat. Loh, itu hati-hati. Sudah mulai bentuk-bentuk apa? Pemalsuan. Pengakuannya Yesus adalah Tuhan, tapi tidak sehakikat. Nah ini. Jadi ini harus kita antisipasi, ya kan? Nah, memang kembali lagi bahwa tidak semua kita hamba Tuhan itu punya karunia mengajar. Setiap gembala sidang itu pasti punya fungsi mengajar, tapi tidak otomatis dia punya karunia pengajar. Maka kita perlu saling melengkapi. Siapa punya karunia mengajar itu panggil untuk memperlengkapi bersama. Nah ini penting Pak ya untuk itu. Nah berkaitan dengan sekolah, sekali lagi tidak ada keharusan sekolah yang formal. Yang diharuskan itu bahwa setiap pengajar harus tahu isi ajarannya. Nah bentuk mencari taunya ya macam-macam, ya kan? Bisa formal, bisa non formal. Itu tidak perlu dijadikan ukuran, gitulah. Apalagi kalau sinode bilang minimal harus S1, wah ini nanti berisiko tinggi, ya. Nanti berisiko tinggi, seolah-olah kalau sudah S1 itu sudah apa? Sudah pasti khatam, enggak. Udah, ini memang ini tidak mudah ya. Tidak mudah di dunia pendidikan di satu sisi jemaat orang mengendaki hamba Tuhan itu punya titel. Ya kan? Kalau saya punya prinsip lebih baik saya kelihatan bodoh daripada bodoh sungguhan. Wes, milih sing pundi. Nah, gitu loh. Gelar itu pasang sak meneh, tapi ora apa-apa nih. Nah, itu bukan dikejar, enggak usah. Itu hanya anugerah aja, hanya perlengkapan, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita belajar adalah kita mencari tahu apa yang harus kita tahu. Jangan mencari tahu yang tidak perlu kita tahu. Kapan Tuhan datang? Oh, ora usah. Nah, mencari tahu yang harus kita tahu, bukan mencari tahu apa yang kita tak tahu. Oke.
Saya kira itu Pak. Kalau saya dosen dituntut Pak, dosen enggak ada S1 enggak laku. S2 sekarang pun sudah mulai enggak laku, harus S3. S3 pun harus punya jabatan segala macam, tuntutan pendidikan. Kita menyesuaikan, kalau enggak ya kita bisa kelides, kita enggak punya tempat untuk mereka. Jadi saya ambil S3 sampai keliling-keliling mencari ilmu itu tujuannya bukan untuk diri. Bagaimana gereja tetap eksis. Nah ini tidak mudah ya. Tidak mudah kayak sekarang ini. Sekarang ini STT ini mengalami pergumulan yang sangat berat. Sangat berat. Kenapa? Dosen itu harus S3. Untuk S3 pasti dia kuliah S2. Ya kan? Nah ini. Nah untuk mendirikan S2 dosennya harus S3. Nah S3-nya dia harus lektor kepala. Nah sementara di kementerian tidak ada jabatan dosen yang lektor kepala atau profesor muda itu tidak ada. Kecuali IAIN dan UIN. Yang lain tidak ada. Berarti apa? STT akan ditutup karena tidak bisa punya S3. Kalau tidak punya S3 tidak mungkin punya profesor. Nah ini. Makanya saya mengejar itu apa? Ya bagaimana pekerjaan Tuhan akan terus eksis. Tapi kembali kita juga harus gembrega. Saya kira itu mungkin, monggo. Terima kasih. Mau bertanya begini. Sesempurna apakah hamba Tuhan itu ketika ia menyampaikan firman Tuhan tetapi ketika khotbah itu terbayang-bayang dengan kesalahan. Padahal Bapak tadi menyampaikan tentang gambaran seorang yang berkhotbah. Aku ini berkhotbah buat jemaat, bukan untuk kita, bukan untuk keluarga. Lalu bagaimana dengan Matius pasal 23 ayat yang kedua dan ketiga. Yang mengatakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jangan dilihat perbuatannya atau kelakuannya, tetapi dengarkanlah perkataannya. Mungkin saya bisa menggambarkan begini. Seorang hamba Tuhan yang berkhotbah itu tidak sesuai dengan kelakuannya. Mungkin banyak orang bilang gajah dibelangkoni, iso khotbah gak iso nglakoni. Tetapi dari segi positifnya, sesempurna apakah seorang hamba Tuhan sehingga mereka harus berani berkhotbah. Padahal ketika kita berkhotbah itu mungkin Bapak, sebagian tidak semua. Aku tidak melakukan ini, tetapi ini harus aku sampaikan. Kemudian ketika terbayang-bayang dengan kelakuan yang tidak baik, apakah kita tidak harus berkhotbah? Makanya yang saya tanyakan, sesempurna apakah seorang hamba Tuhan itu yang layak dan pantas untuk berkhotbah? Terima kasih. Matur suwun. Ya, Matius 23 ayat 2 dan 3 itu bukan perintah, itu hanya cerminan. Yesus melihat ahli Taurat itu secara doktrinal benar tapi kelakuannya busuk. Gitu loh. Artinya ambil itu doktrinnya benar. Gitu loh. Jadi ini kita bisa melihat bahwa doktrin yang benar tidak otomatis mengubah kehidupan seseorang. Yang salah mana? Yang salah bukan doktrin, yang salah adalah perilaku, sikap orang itu, karakter orang itu terhadap doktrin itu yang salah. Tapi kalau orang tahu yang benar bukan karena salah pengetahuannya, tapi karena responnya. Nah itu, ini yang menjadi peringatan untuk kita sekalian bahwa kita tidak mungkin mengajar tanpa keteladanan. Tidak mungkin kita bisa mengajar tanpa keteladanan. Pasti tidak ada kuasa yang mengalir tanpa keteladanan. Ya kan? Tentang kesempurnaan tadi kembali lagi ya. Tentang kesempurnaan tadi bahwa setiap kita masing-masing memang diberikan ruang keterbatasan, kelemahan tertentu. Pasti itu tidak mungkin tidak. Agar kita memiliki kebergantungan satu dengan yang lain terlebih kepada Tuhan. Tetapi keterbatasan kelemahan tadi bukan kelemahan dalam arti yang moral, Pak. Keterbatasan kelemahan dalam arti yang natural, yang alami. Mungkin tidak tahu ini, mungkin kurang tegas, mungkin agak pelin-pelan, mungkin takut menyakiti, takut menyinggung, kurang adil. Dan itu kelemahan-kelemahan sifatnya apa? Alami. Gitu loh. Alami. Jadi ini ditolerir oleh Kristus. Tapi kelemahan-kelemahan yang sifatnya moral, tidak bisa. Tidak bisa. Gitu.
Dan itu makanya standar 1 Timotius pasal 3 itu jelas itu. Ada standar moral, ada standar keluarga, ada standar pekerjaan. Nah itu. Maaf ya. Ini di pertanyaan ini konteks pastoral. Pak, bagaimana kalau seorang hamba Tuhan itu bercerai? Saya mengatakan orang itu tidak boleh lagi menjadi gembala sidang, titik. Walaupun dia punya karunia membangkitkan orang mati, tidak usah diikuti. Nah persoalannya apa? Persoalan tadi kenapa? Karena dia tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin. Bukan berarti dia tidak layak menjadi seorang pelayan, tidak boleh melayani Tuhan. Enggak, tapi posisi itu enggak boleh. Nah ini, saya soal ini harus tegas. Karena syaratnya harus seorang istri atau seorang suami. Bukan mantan dan yang lainnya. Itu enggak bisa. Tidak memenuhi syarat. Bukan berarti dosanya enggak diampuni, dosanya diampuni. Boleh melayani yang lain tapi konteks pengajaran tidak boleh. Itu saja. Terima kasih Pak. Ya. Mau tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang teman-teman apologetika yang ada di media sosial khususnya YouTube seperti Andre Tunggal yang Pak posting ini dan juga ada banyak lagi yang mana mereka respon sebuah ajaran yang memang informasi ajaran itu dari kebanyakan mualaf yang memang penyebarannya itu bukan one by one tapi memang media sosial, banyak media sosial yang lain lagi. Nah sehingga kalau itu akan dilihat dan dilihat oleh banyak. Nah bagaimana? Karena Bapak tadi mengatakan tidak perlu berdebat dan segala macam. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang isu unitarian ya Pak ya. Dan Sabellius itu. Nah kira-kira menurut sepengetahuan Bapak apa sih yang membelatar belakangi sehingga mereka memunculkan ajaran-ajaran seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Kembali lagi tadi tentang para apologet ini ya. Para apologet ini sekali lagi bahwa kita memang harus dan kita dipanggil untuk menjadi seorang apologet. Tapi ingat tujuan kita apologet bukan menangkan perdebatan melainkan memenangkan jiwa. Maka perlu sampaikan dengan santun. Jadi ketika Kristen diserang, dituduh, dihina segala macam, tetap kita tidak boleh diam. Dalam arti apa? Kita perlu menyuarakan, kita perlu memproklamasikan. Bentuknya itu masing-masing. Saya lewat Facebook segala macam itu orang tanya jawab, saya layani. Banyak yang ngubungi saya lewat Facebook itu, saya sampaikan. Itu bentuk proklamasi. Tidak pernah saya menghina yang lain. Itu. Yang lalu waktu di Purwokerto itu sempat panas ya, saya diundang di ruang pertemuan di Purwokerto di Pertamina atau apa waktu ya. Nah, orang tanya begini, Pak, apakah kitab suci saya itu adalah firman Allah? Saya berkatakan, ya itu kitab suci dan itu firman Tuhan, itu versinya Bapak. Kalau menurut Bapak, menurut iman saya, versi saya, Alkitab satu-satunya firman Allah itu adalah Alkitab. Begitu. Saya enggak menyerang, palsu, enggak. Nanti dia udah mulai emosi, memang repot itu. Nah, terus tanya lagi, Pak, buktinya apa kalau kitab suci Bapak itu wahyu Tuhan? Nah, saya jelaskan versi saya. Saya bilang, Pak, saya ngajak orang berpikir logika dulu ya. Karena apologetika berkaitan logis begini. Oke. Alkitab, kalau kitab suci itu adalah benar-benar kitab suci berasal dari Allah, maka sifat-sifat Allah itu harus ada di kitab suci itu. Contoh, apa Pak sifat Allah itu kira-kira apa? Misalnya apa? Apa? Salah satu sifat-sifat Allah apa kira-kira? Apa? Maha kasih. Nih kan, apalagi? Maha kuasa. Terus?
Nah, benar segala macam. Misalnya kita ambil contoh, Tuhan itu benar, maka tidak mungkin menghasilkan tulisan yang ada salah sedikit pun. Nah, kami uji, silahkan ayo. Perkataan Injil ini mana yang tidak teruji oleh waktu? Ada enggak sejarah yang bantahnya? Kita buktikan. Ada enggak sejarahnya? Jangan tiba-tiba saya diutus Tuhan di malam. Mana Anda punya saksi? Lah kami jelas, kami ada saksinya. Kami bisa dikonfirmasi. Yesus itu anak Allah, dia Mesias itu enggak ujuk-ujuk Pak. Dijelaskan dulu, dia ngomong begini, nanti begini terus ada ciri-ciri sampai ketemu. Benar itu. Sisi misalnya Allah itu suci, kitab suci itu pasti punya standar moral yang paling tinggi. Tidak ada dosa yang bisa ditoleransi. Tidak ada dosa yang toleransi. Kami jelas. Nah ini ya. Terus dia mulai rasa ingin tahu. Saya tunjukkan Pak ya, Bapak jangan marah ya. Siap Pak, saya siap terima konsekuensinya. Oke, saya bilang begini Pak. Tuhan itu esa. Yakin Pak? Yakin Tuhan itu esa. Kalau Tuhan esa tidak mungkin menghasilkan perkataan yang ganda. Di tempat saya jelas, dari awal sampai akhir tidak ada peluang orang poligami atau poliandri. Titik apapun alasannya. Tempat Anda boleh Pak untuk ngangkat harkat wanita dan macam-macam. Boleh Pak, asal apa? Bisa menafkahi lahir dan batin. Padahal yang dicari bukan lahirnya, mungkin batinnya, kemerangseng. Nah itu loh, saya tunjukkan begitu, tidak bisa Pak, jawab, selesai. Jadi kita tidak perlu mendiskreditkan, tanya saja kalau kitab suci kita adalah firman Allah, maka sifat-sifat Allah itu harus tertuang dalam Alkitab. Ya benarnya, sucinya, adilnya, kuasanya, begitu. Kalau Allah itu kuasa, maka apa? Kitab suci tidak akan pernah bisa dilenyapkan oleh apapun dan siapapun. Kalau Allah itu benar, tulisannya pasti benar, tidak ada yang salah dalam hal informasi, dalam hal sejarah, dalam hal umur, tidak ada yang salah. Kita yang belum memahami, bukan karena salah. Nah ini harus kita pahami, akhirnya mereka terbuka, oh gitu Pak. Akhirnya satu orang ikut kita diskusi, akhirnya mereka jadi saksi untuk mereka. Nah ini. Saya tidak pernah konfirmasi di ayat mereka tidak perlu karena itu tidak level dengan saya Pak. Oh itu buku biasa, itu hanya klaim Anda itu dari Tuhan wahyu ilahi. Saya tidak, saya tunjukkan begini. Nah gitu saja. Kan jelas kalau kitab suci kita Injil ngomong tidak ada poligami, yang ada monogami. Kok yang satu ngomong boleh? Kan pasti ada yang dusta iki. Iya kan? Pasti kan tidak mungkin dua-duanya benar. Yang satu perpuluhan itu boleh, yang satu ya eleng boleh ya, enggak ada, enggak titik. Kan begitu. Nah, terus yang kedua tadi apa? Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, teologi dan filsafat itu terus bergandengan. Ini kawan ini bukan musuh. Filsafat dan teologi itu kawan, bukan musuh. Tapi kita perlu memahami perbedaan antara teologi dan filsafat. Nah teologi itu di dalamnya itu ada unsur filsafat. Dan setiap orang Kristen itu juga melakukan filsafat. Tapi bungkusnya teologi. Contoh misalnya Pak Sinten, Pak Sofian. Gitu. Misalnya ada pertanyaan dari jemaat, Pak saya sudah doa dan puasa kok belum dijawab doa saya Pak. Apa jawab kira-kira? Nah terus berdoa, mungkin belum waktunya Tuhan, gitu. Mungkin itu bukan kehendak Tuhan. Itu Anda sedang apa? Sedang berfilsafat sekaligus berteologi, iya kan? Nah, apa fungsinya filsafat itu? Filsafat itu sesuatu yang baik, mendorong orang untuk mencari tahu. Nah, orang Kristen itu harus mencari tahu apa yang harusnya dia tahu. Ini penting. Kita tidak mungkin bertumbuh kalau kita tidak mencari tahu. Saya punya status yang dipasang oleh mahasiswa saya lama itu gitu. Tuhan tidak akan memberitahu Anda apa yang Anda tidak cari tahu. Jadi Tuhan tidak akan memberitahu kepada kita apa yang tidak kita ingin tahu. Tidak mungkin. Tuhan punya integritas.
Kamu tidak butuh, aku tidak memberitahu. Itu. Tapi apa yang Anda ingin tahu belum tentu Tuhan akan memberitahu. Loh, bingung tak? Nah itu. Nah filsafat itu mendorong orang untuk mencari tahu lalu tidak puas. Nah ini yang perlu berhenti. Jadi ketika orang mencari tahu lalu Alkitab tidak memberitahu dan memang tidak berfungsi, tidak berguna untuk diberitahu, Anda harus diam titik. Sudah, teologi harus ngerem. Sudah, porsinya bukan porsinya bukan apa yang ingin Anda ketahui. Anda hanya butuh mengimani saja. Nah gitu. Contoh misalnya, Alkitab tidak pernah berusaha menunjukkan Allah itu ada, tapi Alkitab menuliskan orang-orang yang punya pengalaman bersama dengan dituliskan pengalaman mereka. Tapi mereka tidak pernah memberitahu bagaimana Allah itu ada, koplak itu nanti. Logikanya begitu. Sesuatu ada pasti sebelumnya ada. Kalau sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Lihat Tuhan ada, siapa yang mengadakan? Nah koplak itu nanti selesai. Dia ada karena diri sendiri, titik. Bagaimana dia ada bukan urusan kita. Nah filsafat harus diem. Nah inilah Ulangan 29 ayat 29 tadi. Jadi apa yang Tuhan singkapkan dalam firman-Nya yang berguna yang tidak berguna. Ya sudah kita diam, kita cukup, kita puas. Nah ini. Tapi filsafat tidak mau puas. Dikejar terus. Makanya muncul sekarang kenapa kok sekarang Tritunggal itu sekarang sudah mulai digoncang, yang benar ada begini. Nah, saya jelaskan gampang saja. Kebenaran Tritunggal itu bukan di otak-atik, diimani saja, dipercayai saja. Sesuatu yang tidak dapat Anda cerna bukan berarti salah, otak Anda tidak mampu mencerna, titik. Anda ciptaan tidak mungkin bisa menjelaskan sang pencipta. Kalau penjelasanmu tentang pencipta benar lurus seperti dia. Itu pasti bukan Tuhan, itu Tuhan ciptaanmu sendiri. Jadi Tuhan itu pribadi yang tak terbatas, tetap ada sisi misteri yang tidak akan pernah diungkap sampai kiamat, sampai kapanpun. Nah kita harus puas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah ini kembali, saya beri contoh misalnya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pernah enggak Alkitab menyebutkan ini dibolak-balik? Roh Kudus, Bapa, Anak, atau Anak, Roh Kudus, Bapa, atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ini teks Alkitab bagaimana? Pernah dibolak-balik enggak kira-kira? Doa berkatnya Paulus itu pernah enggak dibalik itu? Kan selalu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti apa? Ini hierarki. Ini hierarki. Pelan-pelan ya, ini hierarki. Nah secontoh, Paulus menjelaskan suami, kejadian Kejadian 2 ayat 24-25. Seorang laki-laki akan menikah ayah ibunya bersatu dengan istrinya sehingga mereka bukan lagi dua melainkan satu. Saya tanya, realitanya ada berapa orang toh? Ada berapa pribadi? 2. Iya kan? Suami dan istri itu realitanya 2. Firman mengatakan bukan lagi 2 melainkan 1. 1 dalam arti apa? Esensi. Tapi realnya itu siapa? Suami dan istri. Oke pertama. Yang kedua lagi. Urutannya itu istri, suami atau suami dan istri. Loh kita ini enggak ngomong soal gender loh. Jangan berpikir wah ini kok patriarkal pakalis ini. Bukan feminis. Karena banyak teologi feminis itu. Protes itu. Nyapa Tuhan itu jangan Bapak. Sekali-kali Ibu. Kenapa? Nah ini jelas itu. Kepala dari suami siapa? Kristus. Kepala istri itu hierarki bukan? Ini hierarki, ini jelas. Jadi Alkitab mengatakan Bapa, Anak, Roh itu hierarki. Ini hierarki. Saya ketua, saya punya wakil. Ya kan? Hierarki enggak? Hierarki. Tetapi hierarki ini tidak menunjukkan subordinasi. Tidak menunjukkan kualitas bahwa Bapa lebih daripada anak, anak lebih daripada roh. Bukan, ini hierarki tapi tidak menunjukkan subordinasi. Nah
ajaran sesat itu mengatakan subordinasi. Bapak itu lebih tinggi dibanding anak dan yang lain, itu sudah salah. Nah, suami dan istri ini secara hierarki dengan jelas suami hierarki di atas. Ya kan? Otoritas, fungsi jelas. Tetapi secara esensi atau secara hakikat keberadaannya apa? Sama-sama manusia. Bapa, anak dan roh betul secara fungsional otoritasnya memang ada hierarki. Itu, tapi tidak subordinasi sama. Ada hal yang tidak mudah kita lihat. Kita punya pikiran, punya perasaan, kita juga punya kehendak, punya roh, jiwa dan tubuh. Ini hierarki loh. Enggak pernah disebut tubuh, jiwa, roh. Roh, jiwa dan tubuh. Ini hierarki. Ya kan? Ini hierarki. Tapi ini tidak menunjukkan apa? Perbedaan kualitas atau mutu sama. Sama-sama ya manusia. Disebut manusia itu kalau punya apa? Punya roh, punya jiwa dan ini. Sama. Disebut Allah itu ya harus ada Bapa, Anak dan Roh. Kalau kurang satu ya bukan Allah. Selesai. Jadi Allah yang digambarkan Alkitab selalu konsisten Allah kita adalah Allah yang esa. Ya, esa dari sisi esensi. Dari sisi keberadaan, dari sisi hakikatnya. Tapi realitanya beda kok ini. Aku sedih, beda dengan rohku. Aku menangis, aku marah, aku senang, beda lagi. Aku ngantuk, beda lagi. Nah ini kenyataan. Jadi inilah kebenaran Alkitab itu. Esensinya sama, hakikatnya sama-sama, dia adalah ilahi. Tapi kenyataan dalam hal otoritas, dalam hal fungsional, dalam pekerjaan ternyata apa? Ada hierarki. Ini fakta yang tidak dapat dibantah. Ya, saya kira itu ya. Bapak Ibu jangan sampai nanti salah paham lalu waduh meninggalkan Tritunggal. Dan tidak masuk akal. Akalmu yang tidak masuk memahami Alkitab. Kristen buat saya tidak masalah. Cuma cukup menggelitik kalau dalam tubuh Kristus itu sendiri terjadi serang menyerang, mengklaim yang satu palsu, yang dia paling benar, yang cukup viral hari-hari ini. Ya enggak apa-apa, untuk belajar aja ya, untuk belajar ini. Dia jelas sekali menyerang bahwa aliran karismatik, bahasa roh adalah palsu. Nah, kalau itu dari luar tubuh Kristus buat kita ya kita bisa pahami. Tapi kalau ini sesama tubuh Kristus dan klaim-klaim seperti ini kan ini agak dari satu sisi dilihat orang di luar aja sudah ternyata seperti itu ya terjadi dalam tubuh Kristus. Nah kita sebagai gembala, sebagai hamba-hamba Tuhan untuk dalam tanda petik menenteramkan jemaat itu dengan ketika mereka nonton itu apa yang harus kita lakukan? Ya, oke. Reaksi kita apa yang harus kita sampaikan? Ya, oke. Jadi Bapak Ibu kita perlu membedakan antara doktrin dan dogma. Ini seringkali gereja kita ini belum bisa membedakan antara doktrin dan dogma. Inilah doktrin kami, bukan. Doktrin Bapak Ibu, doktrin itu adalah pernyataan Alkitab tentang Tuhan, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang kitab suci, tentang malaikat. Itu namanya doktrin. Nah doktrin itu sifatnya ada 4. Yang pertama tunggal. Doktrin itu tunggal, tidak mungkin ganda. Nah itu, doktrin itu sifatnya adalah tunggal, satu. Tidak mungkin ganda. Kalau monogami ya monogami sampai kapanpun monogami. Tidak ada alasan yang lain. Sekarang Pak, laki-laki makin dikit, perempuan makin banyak. Lalu kasihan dengan mereka tidak punya kesempatan. Ya, surga itu ada 2 Pak, di dunia dan di akhirat nanti. Nah itu. Nah jadi doktrin itu sifatnya tunggal, satu. Yang kedua, doktrin itu absolut. Ya, absolut, ada kepastian kebenarannya. Ini absolut, tidak mungkin salah. Terus yang ketiga universal.
doktrin itu bersifat universal, berlaku siapa saja dan di mana saja sampai kapanpun. Itu namanya universal. Yang keempat, doktrin itu bersifat kekal. Tidak ada revisi. Nah 4 ini doktrin. Nah doktrin itu kita tidak ada perbedaan. Yang beda itu adalah dogma kita. Nah dogma itu adalah persepsi seseorang tentang doktrin tertentu. Misalnya kita karismatik, ya kita punya pengalaman bahwa baptisan Roh Kudus ditandai oleh bahasa roh. Ini sebenarnya bukan doktrin, itu dogma. Kalau berbeda ya enggak apa-apa, enggak perlu saling menyerang. Dogma itu boleh berbeda karena persepsi kita tentang doktrin tertentu yang belum jelas. Enggak apa-apa. Nah, kan? Tapi kalau beda doktrin, mungkin bukan Kristen itu aja. Nah itu jadi doktrin tidak mungkin berbeda. Persepsi kita tentang doktrin tertentu itu namanya apa? Dogma. Nah ini contoh kita ini karismatik, saya masuk di sana. Ya. Karismatik itu punya pengalaman awal gereja berdiri, Pentakosta dicurahkan, terjadi manifestasi bahasa lidah. Ini sebuah pengalaman. Apa ini didaktik? Bukan Bapak Ibu. Ini bukan doktrin. Doktrinnya itu orang yang percaya Yesus pasti dibaptis oleh roh. Tandanya apa? Nah itu baru dogma masing-masing, orang berbeda-beda. Yang satu kelompoknya Mayer ini ngalami bahasa roh, yang lain tidak. Yang lain ngalami api kobaran penginjilan. Nah ini, jadi kita bisa membedakan mana yang absolut, mana yang relatif. Nah yang relatif kita tidak perlu bertengkar. Tidak perlu direspon, ya sudah tidak apa-apa, cukup tahu saja. Ya, tidak perlu reaktif. Nah begitu. Ya. Itu penting membedakan antara doktrin dan dogma. Jadi kalau dogma ya tidak apa-apa. Mereka tidak yakin bahasa roh, orang masalah. Tetap nanti Anda ketemu saya waktu di depan Kristus. Ya kan? Selesai, nggak ada hubungannya. Nah cuman kembali lagi, orang yang tidak mempercayai itu kehilangan kemanfaatannya. Sebenarnya ini berkat yang diuntukkan untuk tubuh Kristus, tapi karena tidak mempercayai, tidak menerima. Apa dosa? Ya tidak, tidak gelem. Kau mau nangka? Tidak mau Pak, maunya apa? Cempedak, ya wes lah kayak lah. Gak mau nangka, makan cempedak, tidak apa-apa lah. Gitu lah. Jadi kita tidak perlu berdiskusi. Orang tidak percaya roh, tidak percaya bahasa roh, tidak apa-apa. Cuman apa? Rugi. Nah itulah. Jadi itu. Berkat itu aneka ragam, tapi kembali lagi ya ada faktor gengsi, macam pendidikan dan macam-macam pengalaman orang akhirnya punya persepsi yang berbeda-beda. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu kita bisa memahami perbedaan antara doktrin dan dogma. Doktrin itu sifatnya tunggal, absolut, universal dan kekal. Kita tidak ada perbedaan dalam hal doktrin, tapi dogma kita memang bisa berbeda-beda. Ya tidak apa-apa. Ya kan? Tidak percaya baptisan Roh Kudus, tidak perlu diserang. Tapi hanya mengalami rugi karena itu berkat untuk kita. Itu palsu itu kesembuhannya. Tidak percaya kesembuhan, tidak masalah. Anda rugi karena itu berkat untuk Anda. Ya selesai. Misalnya berkat 10 terus saya pentok hanya terima 2, ya biar aja rugi. Kita 4, 5, 10, ya bersyukur gitu aja. Oke saya kira itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.